Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ainia Diningsih, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan LMS yang telah saya kembangkan sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah pengembangan multimedia pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke Google Chrome kita. Lalu kita ketikkan Edukati, kemudian kita masuk input email dan juga password kita, lalu klik masuk. Nah, lalu kita akan masuk ke situs yang sudah kita buat, kemudian login dengan username dan password yang telah diberikan di email kita. Di sini saya memiliki kelas 7D semester 2 untuk materi perbandingan atau rasio. Untuk tampilannya seperti ini. Di awal kita akan diberikan deskripsi mata pelajaran, yang mana deskripsi mata pelajaran ini akan berisi tentang materi yang akan kita pelajari selama semester ini dan juga tugas-tugas atau mungkin apa hal yang akan kita lakukan, seperti ulangan dan lain-lain. Kemudian setelah itu ada announcement. Announcement ini berisi pengumuman yang akan kita berikan kepada peserta didik tentang suatu event penting, seperti pengumpulan tugas akhir ataupun UTS. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk announcement ini juga bisa diakses melalui site home. Atau announcement ini bisa kita buat di luar, seperti ini ya. Jadi kalau tadi announcement-nya di dalam course, sekarang announcement-nya ada di luar course. Kemudian setelah announcement ada presensi. Presensi ini akan digunakan oleh guru untuk mengecek kehadiran siswa di pembelajaran yang dilakukan. Ini bisa dilakukan oleh siswa secara manual atau bisa dilakukan oleh guru. Seperti ini ya, jika dilakukan oleh guru. Kemudian nanti bisa diklik Save Attendance. Selanjutnya ada materi. Nah, materi ini masih di hidden from student ya. Karena materi ini berisi materi keseluruhan dari pembelajaran. Jadi ini akan dibuka ketika nanti siswa sudah berada di pertemuan terakhir. Sehingga ini seperti rangkuman. Maka ini ditaruh di paling atas. Ini juga merupakan materi yang bisa dibilang ini lebih ke latihan soal. Latihan soal yang bisa diakses siswa di pertemuan terakhir. Kemudian ada Scrum di sini. Nah, Scrum ini juga nantinya akan bisa diakses siswa ketika sudah pertemuan terakhir ya, karena ini berisi materi keseluruhan. Seperti ini Scrum-nya. Berisi materi dan juga latihan soal. Di akhir ada kuis yang bisa dikerjakan siswa. Seperti ini. Ternyata incorrect. Kemudian kita coba 12.000. Ternyata benar. Seperti ini ya. Jadi nanti siswa bisa mencoba sendiri apakah nanti didapatkan hasil yang bagus atau tidak. Nah, di akhir dari kuis ini nanti akan ada nilai siswa. Seperti ini. Oke. Setelah kita tadi sudah melihat Scrum, selanjutnya ada pertemuan 1 ya. Di pertemuan 1 ini kita akan membahas tentang perbandingan dua besaran. Nah, di sini ada video yang sudah saya buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami dan menentukan perbandingan dua besaran yang nantinya bisa ditonton oleh siswa. Lalu ada materi pertemuan 1 dalam bentuk PPT dan ada topik diskusi. Nah, jika teman-teman lihat di sini tidak di hidden from student ya, karena ceritanya ini kita sudah memasuki pertemuan 1. Nah, sehingga jika kita klik topik diskusi pertemuan 1, ini sudah ada rumah diskusinya yang sudah saya buat. Jadi ceritanya kita sudah berada di pertemuan 1. Nanti siswa bisa menjawab latihan soal atau saling menanggapi suatu pertanyaan dari siswa ataupun latihan soal dari siswa melalui forum ini. Nah, selanjutnya ada juga di pertemuan 1 ini ada tugas yang sudah dibuka juga, dan di sini sudah saya tuliskan atau saya munculkan tugasnya di luar sehingga siswa tidak kesulitan dalam melihat tugasnya itu apa. Nanti siswa tinggal mengklik icon tugas jika ingin mengumpulkan tugas. Kemudian di sini ada pertemuan 2, perbedaan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, videonya ini di dalam ya. Ini masih di hidden from student karena ini masih belum memasuki pertemuan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan materi ya, tentang materi di pertemuan 2. Ada materinya juga dan juga ada topik diskusi yang belum dibuat roomnya ya. Kemudian ada tugas. Tadi tugas 1 ini masih gampang ya. Nanti semakin tinggi maka akan semakin high kesulitannya. Ini merangkum untuk tugas 2-nya. Kemudian di pertemuan 3 ada video lagi yang sama dengan pertemuan 2 tadi di dalam ya, terkait penjelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada dari buku siswa. Kemudian ada materi yang dalam bentuk PPT. Kemudian di sini ada lesson ya. Nah, lesson ini berisi materi di pertemuan ini. Sebelumnya ini materi ya, jadi coba kita submit terlebih dahulu jawaban kita. Ini adalah akhirnya. Continue. View grades. Jadi di lesson akan ada materinya dan juga akan di akhir akan diberikan kuis. Jika di tampilan siswa nanti akan ada materi di awal ya, yang berisi video juga. Kemudian ini topik diskusi pertemuan 3 belum diisi juga karena kita belum sampai di pertemuan 3. Jadi masih di hidden from student. Kemudian tugasnya juga lebih sulit, di mana tugasnya ini akan mengerjakan soal di buku paket halaman 39 nomor 1 sampai 5. Kemudian di pertemuan keempat nanti ada video penjelasan juga pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di kesempatan tentang materi perbandingan senilai pada peta dan model. Ada materi dalam bentuk PDF dan juga ada topik diskusi. Nah, untuk di pertemuan 4 ini tidak ada tugas ya. Kemudian di pertemuan 5 nanti ada video juga, tapi videonya di dalam, yang mana ada instruksinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kemudian ada materi dalam bentuk PPT dan juga ada page.
Nah, page ini berisi materi-materi yang sudah ada di pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Jika siswa menghendaki ini, maka tinggal klik. Nanti akan muncul dalam bentuk video lainnya juga, ada videonya juga, ada ilustrasi juga. Kemudian jika siswa telah selesai, siswa bisa langsung ke latihan soal. Di sini ada latihan soal yang bisa dikerjakan siswa. Nantinya siswa bisa mengupload jawabannya di topik diskusi sehingga bisa saling menanggapi dan juga bisa saling melihat jawabannya apakah sudah benar atau belum. Setelah page saya ada topik diskusi. Nah, di sini ada make as done ya. Jadi nanti siswa bisa mengklik ini sebagai tanda jika siswa sudah selesai dalam melakukan topik diskusi, membaca materi, ataupun melakukan refleksi dan lain-lain. Di sini ada ulangan harian. Nah, ulangan harian ini jika diklik attempt quiz now, sebelumnya ada grade to pass ya, yang mana grade to pass-nya adalah 7. Jadi ini KKM-nya 7. Maka nanti jika di start attempt akan muncul kuis seperti ini dari nomor 1 sampai 10. Kemudian terakhir ada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini digunakan untuk memberikan saran ataupun kritikan terkait pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Di sini ada instruksi ya, bahwa siswa disuruh untuk mengganti language-nya jika menghendaki bahasa Indonesia. Sehingga akan muncul kuesioner dalam bentuk bahasa Indonesia. Kita kembali lagi ke bahasa default-nya, yaitu Inggris. Nah, itu dia Edukati yang telah saya kembangkan. Terima kasih atas atensinya, di mana kalian sebagai audiens sudah mau untuk mendengarkan pengembangan dari Edukati saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Silahkan teman-teman bisa memberikan komentar atau saran terkait Edukati yang telah saya kembangkan sebagai bagian dari pengembangan pembelajaran matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.